Ketua Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Papua Barat Daya, Dr. John Marwa S.Hut MSI, berharap data Dinas dan Badan Provinsi Kabupaten Kota untuk menyusun KLHS harus valid agar rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah bisa tepat sasaran. Harapan Ketua Tim Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Papua Barat Daya Dr. John Marwa S.Hut MSI disampaikan menanggapi peran strategis KLHS dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah kabupaten kota dan provinsi. Ditemui selesai memandu konsultasi publik kedua Kajian Lingkungan Hidup Strategis Papua Barat Daya 2025-2045 di Hotel Vega Kamis pagi, Dr. John Marwa menandaskan potret pembangunan berkelanjutan harus tercermin dalam rencana pembangunan tahunan dan jangka panjang sehingga data-data SKPD yang diperlukan harus valid. Output dari kajian lingkungan hidup strategis ini adalah dokumen KLHS, kemudian ringkasan eksekutif KLHS yang akan dipakai sebagai prasyarat untuk melakukan pendaftaran di Bangda Kemendagri dalam dokumen RPJPD dan RPJMD Provinsi Papua Barat Daya. Karena KLHS ini adalah instrumen yang sifatnya mandatori dan wajib disusun berdasarkan Undang-Undang 32/2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di pasal 14, 15 sampai dengan pasal 18. Itu sudah mensyaratkan bahwa KLHS itu wajib disusun oleh pemerintah daerah, apalagi yang berkaitan dengan dokumen strategis seperti RPJPD dan RPJMD di Provinsi Papua Barat Daya. Begitu banyak indikator tadi disebut. Ya, ada 235 indikator. 200. Bagaimana untuk bisa menentukan hasil akhir? Ya, dari kita melakukan proses tadi yang saya katakan di awal, kita mengumpulkan data dan informasi berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh OPD. Karena tadi Papua Barat Daya masih dalam proses pembentukan dan belum datanya terlengkapi, maka kita melacak melalui pemerintah daerah di kabupaten kota dan kemudian mendapat dukungan dari Pemda dalam hal ini OPD di tingkat provinsi, dan kami menganalisis bahwa ternyata hasil analisis kami itu semua targeting dari SDGs itu masih jauh di bawah target kita. Dari 235 itu baru 23% kriteria dan indikator itu yang mencapai target nasional. Masih banyak, yaitu sekitar 53% itu tidak tersedia data. Kadis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu minta laporan data dinas badan kabupaten kota dan provinsi harus valid karena akan dipresentasikan penjabat gubernur. Dan kami menyampaikan melaporkan kepada Pak Gubernur dan Pak Sekda. Karena terakhir yang presentasi ini di Kementerian nanti juga Pak Gubernur. Nah itu, bukan kepala dinas lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan. Itu aturannya seperti itu. Jadi daripada nanti gubernur yang presentasinya datanya tidak valid, lebih baik sekarang hadisnya bisa nanti untuk kita sama kepala dinas nanti saya sampaikan di grup juga hari ini. Nah, seperti itu sehingga ini harus digenjot. Kita pompa biar sibuk gimana, tapi data ini harus, karena ini untuk RPJMD dan RPJPD Provinsi Papua Barat Daya. Nah, kita mau susun perencanaan program sebaik apapun. Kalau tidak ada KLHS, kemarin saya sudah koordinasi dengan Bangda dan KLHS. Kalau dokumen ini tidak masuk, RPJMD dan RPJP itu ditolak. Bukan hanya provinsi, kabupaten kota, yang baru masuk itu dari Sorong Selatan. Kemarin konsultasi dan yang melakukan verifikasi, karena kami timnya belum lengkap, kami sudah berkoordinasi ke Lingkungan Hidup Papua Barat. Mereka yang verifikasi, kami yang melakukan proses kedua. Proses perumusan kebijakan dan rencana serta program pembangunan sampai pelaksanaan memerlukan alokasi kegiatan berlandaskan kaidah kelestarian lingkungan hidup
sehingga butuh data valid untuk merumuskannya tepat sasaran. Tim Liputan CWM Channel.